Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam salam pagi hari ini di kitab Mazmur pasal 72. Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Allah, Tuhan Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Pemimpin yang berdoa dan didoakan. Teks kita adalah rangkaian doa Daud yang dicatat oleh Salomo anaknya. Dalam doanya, Daud meminta kepada Tuhan beberapa hal. Yang pertama, Daud memohon kemampuan untuk bersikap adil bagi umat Allah. Adil dalam hal ini adalah memperjuangkan hak-hak orang-orang yang telah terenggut hak mereka. Dan menyerahkan orang-orang yang telah bertindak merampas hak sesamanya pada tindakan Tuhan, bukan dengan membalaskan melalui perbuatan Daud sendiri. Tentu dalam hal pemenuhan hak-hak sesama harus tetap berpadanan pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Daud berdoa agar melalui kepemimpinannya nama Tuhan semakin disebarluaskan dan banyak bangsa menyembah Tuhan. Daud ingin agar pemerintahan yang ia jalankan tidak sekedar soal menaklukkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan sehingga memperluas wilayahnya, tetapi justru Daud rindu membawa bangsa-bangsa mengenal Tuhan dan bersama-sama menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daud berdoa agar wilayah di mana ia memimpin diberkati oleh Tuhan, baik dengan damai sejahtera maupun dengan tanah yang subur. Mendoakan daerah adalah bagian penting dari tanggung jawab seorang pemimpin. Dan yang keempat, Daud juga rindu agar umat Tuhan memberkati bangsa lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa penting bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan agar terjadi pemulihan bahkan terobosan. Daud dengan statusnya sebagai raja rindu pemulihan terjadi atas ketidakadilan. Demikian pula, ia rindu agar bangsa-bangsa lain menyembah Tuhan. Bahkan wilayahnya diberkati sehingga menjadi berkat bagi sekelilingnya.
Daud tidak hanya memusatkan doanya untuk diri sendiri, tetapi ia berdoa bagi sekelilingnya. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk situasi, untuk pribadi-pribadi maupun wilayah di mana kita tinggal. Dan yang kedua, doakanlah pemimpin kita agar hikmat Tuhan tercurah, sehingga dalam mengerjakan tugas-tugasnya, para pemimpin kita senantiasa takut akan Tuhan dan dalam perkenanan Tuhan. Baik itu pemimpin di tengah keluarga, pemimpin rohani, maupun pemerintahan yang Tuhan percayakan untuk memimpin daerah kita. Dukungan doa kita akan menolong mereka untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan benar, adil, dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami agar senantiasa mendoakan baik orang-orang yang ada di sekeliling kami, para pemimpin kami, bahkan wilayah di mana kami tinggal. Oleh karena itu kami berdoa bagi setiap pribadi yang Tuhan percayakan untuk memimpin kami, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Terlebih dari itu, boleh dikerjakan dengan takut akan Tuhan, sehingga melalui kepemimpinan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, bahkan bangsa Indonesia, dengan segala dinamika yang ada. Mari Tuhan yang akan memberkati. Kami rindu pemulihan ilahi boleh terjadi atas kota Salatiga, bahkan Provinsi Jawa Tengah dan di bangsa Indonesia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat ini, dan kami rindu agar melalui kehadiran kami, nama Tuhan disebarluaskan, damai sejahtera Allah tercurah. Dan biarlah melalui karya yang kami kerjakan, kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.